Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita merenungkan sabda Tuhan terkait dengan mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Suatu ungkapan, suatu perintah yang bisa dikatakan ekstrim. Bahkan orang yang sebenarnya kita sakit hati, kita dendam mungkin atau iri, kita harus mengasihi. Dan kita mengasihi, merenungkan mengasihi dipadankan, diperbandingkan dengan kasanah bahasa kita. Mengasihi, kasih berarti juga memberi. Maka memberi itu diandaikan bahwa kita mempunyai. Tidak mungkin kita memberi kalau kita tidak punya. Maka hal itu juga ditunjukkan dalam bacaan hari ini, dalam bacaan pertama. Bagaimana Elisa itu meminta kepada Elia separuh dari rohnya. Dan kemudian Elia tidak memberikannya karena itu memang bukan haknya untuk memberikannya, tetapi Allah sendiri yang mempunyai hak, yang punya kewenangan untuk memberikannya. Karena itu adalah milik Allah. Maka Bapak, saudara-saudara terkasih, roh Allah sendiri. Maka kalau kita juga pernah mendengarkan pengajaran bahwa roh Tuhan, roh Allah, roh kudus itu adalah roh Allah sendiri, roh yang akan mengajari kita, akan menuntun kita, mengajari kita berdoa, mengajari kita untuk percaya. Maka dengan itu, hanya Allah lah yang mempunyai, yang empunya, dan Allah lah yang punya kewenangan untuk memberikannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, memberi hari ini juga kita diajak untuk merenungkan dalam tataran mungkin yang agak sedikit lebih konkret jika dibandingkan dengan kemarin. Memberi dalam artian
mengasihi atau mengasihi sesuatu hal. Mengasihi maka tidak bukan sesuatu hal yang mudah karena itu menyangkut pada keseluruhan pribadi hidup kita. Memberikan apa yang ada pada kita, bahkan memberikan apa yang sebenarnya berharga dalam hidup kita. Memberikan sesuatu hal yang terbaik dari kita. Maka hari ini ketika kita juga diajak untuk merenungkan, kita diajar untuk melakukan kewajiban agama. Artinya bahwa kita melakukan apa yang seharusnya kita persembahkan itu tidak supaya dilihat oleh orang, tetapi itu sungguh-sungguh menjadi relasi kita dengan Allah. Itu menjadi wilayah itu. Dan kemudian juga ketika kita memberikan sedekah kepada orang, kepada sesama, hendaknya itu bukan pertama-tama untuk menjadikan kita dipandang oleh orang lain, karena jika demikian, maka niat baik itu ternyata malah justru terkaburkan. Niat baik itu justru menjadi hanya sekedar untuk popularitas diri kita sendiri. Maka dengan itu nilai yang sungguh-sungguh luhur, mengasihi, memberi, dan juga berbagi, share dan caring itu menjadi luntur, itu menjadi tidak bernilai seperti sedia kala. Maka hari ini kita diajak bahwa ketika engkau memberikan sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dibuat oleh tangan kananmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, demikian juga kita hari ini dengan tataran yang mungkin agak sedikit lebih konkret dalam kehidupan kita. Maka dalam dunia saat ini, dunia komunikasi sosial yang saat ini begitu berkembang, godaan besar, kecenderungan juga besar juga untuk kita dalam dunia sekarang ini banyak orang, mungkin juga kita mempunyai satu keinginan misalnya dikenal oleh orang lain dengan menggunakan media komunikasi sosial. Mungkin ada juga yang secara tulus ingin memberikan informasi kepada orang lain, tetapi juga mungkin kita dengan menggunakan media komunikasi sosial ini agar kita lebih dikenal dan kemudian kita mendapatkan banyak pengikut, atau bahkan dengan itu kita mendapatkan imbal balik dari orang lain, dari orang banyak, dari orang lain yang mempunyai perhatian dengan apa yang kita tampilkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat permenungan hari ini kita diajak kembali untuk sungguh-sungguh melihat sejauh mana ketulusan hati kita, sejauh mana kita sungguh-sungguh mengaplikasikan, mengejawantahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti juga ajaran Injil permenungan kemarin, memberi, kasih mengasihi, dan juga bahkan akhirnya juga mengampuni sampai di sana. Dan hari ini kita melakukan semua itu bukan pertama-tama demi diri kita, bukan pertama-tama demi popularitas diri kita, tetapi bahwa itu semua menjadi wujud kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama kita. Kita mempersembahkan hidup kita mau mempersembahkan yang paling berharga dalam hidup kita lewat situasi konkret hidup kita dengan persembahan, dengan pemberian-pemberian yang baik. Kita telah dikarunia oleh Allah, demikian juga kita menjadi sarana bagi Allah untuk kebaikan Allah itu bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.